di sebuah tempat di tanah Jawa, tepatnya di kota Cirebon. Kala itu dinamai Jalan Karanggetas. Nama Karanggetas itu sendiri berasal dari kata karang yang artinya tempat dan getas yang artinya mudah patah. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda sakti yang bernama Syekh Magelung Sakti, berasal dari negara Syria. Konon sejak lahir, rambut Syekh Magelung tidak bisa dipotong dengan alat tajam apapun. Sudah ratusan kali ia mencoba memotong rambut yang kian hari kian panjang. Namun, tak seorang pun bisa melakukannya. Hingga di usia 34 tahun, ia mendapatkan petunjuk yang mengharuskan mencari seseorang yang dapat mengalahkan kesaktiannya dan dapat memotong rambutnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan petapa sakti, yakni Purba Sangyang Dusesana Prabu Kala Sangkala di perbatasan selatan Malaka. Apa tujuan Anda datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini untuk mencari orang sakti yang bisa memotong rambut saya. Saya tahu siapa orang yang bisa memotong rambut Anda. Siapa dia? Dia adalah wali di kota Cirebon bagian utara. Siapa nama walinya? Dia adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Baiklah, saya akan mencari wali tersebut. Ketika sedang mencari Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Magelung Sakti bertemu dengan beberapa warga dan bertanya, Di sini apakah ada orang yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah? Tidak tahu. Terima kasih. Perhatian, perhatian. Barang siapa yang bisa memotong rambut saya akan menjadi pengikutnya. Ternyata di sini tidak ada yang bisa memotong rambut saya. Apa maksud kedatangan Anda sampai membuat kekacauan di desa ini? Saya ingin mencari orang sakti yang bisa memotong rambut saya. Kenapa rambut Anda tidak bisa dipotong? Karena sejak lahir rambut saya tidak bisa dipotong. Baiklah, saya akan mencoba memotong rambut Anda. Alhamdulillah, rambut ini sudah berhasil dipotong. Makasih Tuan. Sekarang saya akan menjadi pengikutmu. setelah kejadian tersebut, hingga saat ini Jalan Karanggetas Kota Cirebon masih dipercaya sebagai tempat pantangan bagi orang yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Namun, karena kesombongannya, maka ilmu yang dimiliki akan luntur dengan sendirinya. Desa Karanggetas yang berada di Indramayu
memiliki mitos yang sama dengan Jalan Karanggetas di kota Cirebon. Ya, persis ya. Kebanyakan kan desa-desa di Indramayu juga menginduknya tuh ke sejarah-sejarah Cirebon. Biasanya kan di situ kita bisa membaca tuh dari Bapak Cirebon, dari Bapak Indramayu mengenai ya sejarah-sejarah tempat dan juga tokoh-tokoh Indramayu. Nah, kalau Karanggetas itu ya ikutnya sejarah terbentuknya desa Karanggetas yang sebenarnya kalau aslinya ya di Cirebon, tapi di Cirebon itu bukan desa Karanggetas tapi Jalan Karanggetas. Nah, jadi sebenarnya ya untuk Karanggetas Indramayu ini asalnya ngambil dari sejarah Karanggetas Cirebon. Jadi kalau secara ininya ya perlu dibaca lagi di Bapak Indramayu atau Bapak Cirebon, tapi ya bisa saya ceritakan secara garis besarnya bahwa diceritakan waktu itu ada kesatria yang namanya Maglum Sakti, asalnya dari Mesir ke tanah Jawa itu untuk menyebarkan agama Islam. Maglum Sakti ini punya kekuatan ya hampir rata-rata ada cerita di khususnya Jawa Barat kan biasanya punya ilmu-ilmu seperti itulah, ilmu-ilmu kanuragan. Nah, termasuk Syekh Maglum Sakti ini di samping beliau ya pintar di dalam ilmu keislamannya, tapi juga punya ilmu kesaktian. Salah satunya itu rambutnya itu karena dia kebal terhadap senjata, termasuk rambutnya itu tidak bisa dipotong. Nah, sampai kemana-mana ceritanya itu tidak ada satupun orang yang bisa memotong rambutnya. Kemudian ya, dia sampai ke satu tempat. Kemudian dia bertemu dengan Gunung Jati. Nah, kemudian beliau menyampaikan hajatnya bahwa dia pengen dipotong rambutnya. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa mampu memotong rambutnya. Akhirnya ya oleh kekuatan Gunung Jati dengan goloknya itu bisa putus, rambutnya bisa dipotong. Nah, sehingga tempat tersebut disebutnya getas. Getas itu gampang dipotong. Nah, karena tempat pekarangan, maka disebut Karanggetas. Itu cerita yang ada di Bapak Indramayu, Bapak Cirebon seperti itu. Secara ininya, nah mengenai tahun atau apanya, ya kita perlu baca lagi tadi. Nggak tahu saya juga bukunya udah di mana. Ya, nanti saya tanya. Dulu saya pernah baca di temen. Nah, itu seperti itu secara garis besarnya. Masuk ke Mas. Mengadakan. Oh, nyoba. Kota, duduk kota ya? Udah rewel. Audio.